kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Masuki musim kemarau, ratusan keluarga di Lombok Barat krisis air bersih. Isak tangis keluarga mewarnai kepulangan 2 pekerja migran korban TPPO di Mataram. Petugas damkar di Lombok Timur membantu melepaskan cincin dari jari manis seorang warga. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan keluarga di Dusun Tanah Putih, Desa Geresasa, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat mengalami krisis air bersih sejak 2 bulan lalu. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga selama ini mengandalkan sisa penampungan air hujan, membeli air ke pengepul, atau menunggu penyaluran air dari pemerintah. Warga meminta Pemda menambah pembangunan sumur bor di wilayah mereka dan memperbaiki saluran irigasi agar lahan mereka bisa diairi air saat musim kemarau. Sangat membutuhkan air bersih. Dan itu perlu juga saya sampaikan, sumur bor ini sebatas hanya bisa mengeluarkan air saja, kan belum untuk pipa, belum bertanam ke masyarakat, belum. Jadi masih banyak yang kita butuhkan untuk masyarakat sehingga bisa kita akan terpenuhi dengan air bersih. Dan harapan kami masyarakat Dusun Tanah Putih sangat-sangat mohon bantuannya supaya bisa terrealisasi air bersih ke semua rumah-rumah warga. Menanggapi hal itu, Pemda mengakui masih terkendala anggaran dan fasilitas dalam penanganan kekeringan di wilayah perbukitan. Di luar itu mungkin ada kendala yang lain, Pak? Sementara kami tidak anggap itu kendala, tetapi kendala internal kami memang di BPBD ini yang memang sarana prasarana kami yang masih agak minim. Mudah-mudahan kekurangan yang ada di kami ini tidak menjadi kendala untuk bisa melayani masyarakat untuk lebih maksimal. Dari data sementara BPBD, 14.000 keluarga di 5 kecamatan di Lombok Barat terdampak kekeringan akibat kemarau dan saat ini telah mendapatkan suplai air bersih secara bertahap. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan hektar lahan pertanian di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekeringan memasuki musim tanam ketiga tahun ini. Kekeringan akibat tidak adanya suplai air irigasi dari bendungan Batu Jai dan tidak turunnya hujan sejak 3 bulan lalu. Kontur tanah pertanian mengering dan mengeras sehingga sulit ditanami padi atau palawija. Padahal wilayah Labulia selama ini menjadi salah satu sentra penghasil kedelai setiap memasuki musim kemarau. Namun tahun ini petani kesulitan menanam kedelai karena lahan terlalu kering. Masukkan air waktu musim padi ini aja saya mau dapat air. Sekarang tanam kedelai ya? Nah, tanam kedelai sekarang pengairan tidak ada, ini sudah kita najuk ini dia katos ini. Oh, ini belum ada air mas. Belum ada air. Dinas Pertanian mendata wilayah terdampak kekeringan di Desa Labulia mencapai 85 hektar. Kita sudah dropping benihnya. Nah, setelah kita dropping benihnya, ada yang sudah bisa tanam dan ada yang belum tanam terkendala air yang kurang, yaitu terjadi di Desa Labulia. Nah, ini yang selalu dibuka-buka sama rekan-rekan kita di selatan ya. Nah, akhirnya kami bersurat ke PUPR untuk bisa mensuplai air itu untuk bisa nanam di Labulia, sekitar 85 hektar kemarin yang belum tertanam di Desa Labulia. Untuk mengatasi kesulitan warga, Dinas Pertanian telah bersurat ke dinas terkait agar membuka saluran irigasi dari Bendungan Batu Jai agar lahan pertanian bisa dialiri air dan petani bisa bercocok tanam.
Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Suasana haru dan tangis keluarga mewarnai kepulangan dua pekerja migran Indonesia asal NTB yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Yuliana dan Sri Mulaimi asal Kabupaten Sumbawa dipulangkan dari Libya dengan difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan perwakilan kedutaan RI. Keduanya menjadi korban TPPO oleh perusahaan atau calo yang memberangkatkan dengan janji akan bekerja di Turki namun dikirim ke negara konflik Libya. Selain menjadi korban perdagangan orang, keduanya juga menjadi korban kekerasan sang majikan dari video yang dikirim ke keluarga. Keduanya berangkat menggunakan visa wisata dengan nama berbeda serta tidak mendapatkan gaji selama bekerja. Kan jadinya mau pergi ke Turki, terus tiba-tiba kan tiket pesawat tiba-tiba pergi ke Libya. Saya nggak tahu ini, nggak tahu. Tapi maksudnya dari Sumbawa ke Jakarta dulu gitu? Ya Jakarta berapa lama? Ya 4 hari, 5 hari. 5 hari di Jakarta. Pakai perusahaan nggak? Nggak pakai perusahaan, calo aja ya. Sampai di Turki. Paspornya itu kan paspor palsu, bukan paspor. Oh, pada nama orang lain. Makanya disebut namaku Anissa aja. Kan di KTP ku kan Yuliana. Yang masalah itu karena ilegal. Jadi berangkat pakai visa kunjungan, sampai di sana ternyata samanya siapa agennya atau calurnya konversi didistribusikan ke daerah-daerah lain. Nah ini yang memang harus mulai sosialisasikan. Jangan sampai ketika ada masalah baru mengaku dari Nusa Tenggara Barat, padahal berangkatnya dari Subang. Dan saya kira bertahun-tahun ini jadi masalah. Setibanya di NTB, korban bersama keluarga dengan difasilitasi pemerintah provinsi melaporkan calo atau perusahaan yang memberangkatkan mereka ke Polda agar diproses secara hukum. Hemi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperketat permohonan izin pembuatan dokumen menjadi pekerja migran untuk mengantisipasi maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang. Pemda menginstruksikan ke pemerintah desa hingga kepala dusun untuk mengawasi ketat warga yang hendak bekerja ke luar negeri. Pemda meminta perangkat desa aktif melapor jika ada kecurigaan CPMI akan berangkat melalui jalur tidak resmi. Pemda juga akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan sponsor yang biasa memberangkatkan PMI ke luar negeri. Ini harus transformasi informasi, sosialisasi ke bawah untuk mengawasi, membina, melindungi. Ketika berproses untuk tenaga kerja, ditemukan katakanlah oleh aparat kita yang di bawah harus ditahan, harus diberikan pengertian, pemahaman. Jangan sampai berangkat tanpa sepengetahuan kepala desa terutama. Pemda meminta masyarakat tidak tergiur bujuk rayu calo dan mendorong warga menggunakan jalur resmi jika ingin bekerja ke luar negeri. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.